Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Akhirnya web novel Kumo Desu ga Nanika telah mencapai ending ceritanya. Iya, ini adalah WE-nya, bukan light novelnya, dan keduanya akan mempunyai ending yang cukup berbeda, begitu juga dengan alurnya sejauh ini. Tapi gue sendiri belum bisa pastikan kapan bisa lanjut untuk pembahasan lanjutan light novelnya, jadi mari kita bahas WE-nya dulu seperti apa, dan ini adalah lanjutan pembahasan WN sebelumnya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di pembahasan chapter WN sebelumnya kan Shirori sudah berhasil mengalahkan Gulie dan Gulie sendiri sudah sangat sekarat, tapi Shirori memutuskan untuk tidak membunuhnya. Walaupun energinya sudah sangat dikuras oleh Shiraori. Lalu setelah itu Shirori segera menuju ke pertarungan Ariel melawan Sun dan kawan-kawan, tapi karena situasi yang tidak terduga, dia akhirnya malah sangat terpojok dan akan menerima tebasan dahsyat dari pedang pahlawan milik Sun. Posisinya sendiri tidak mungkin untuk menghindar karena dari awal datang ke tempat itu tubuhnya sudah sangat terluka. Apalagi entah bagaimana Sun berhasil menghidupkan kembali Reis dan dia langsung menggigit leher Shirori dengan sangat kuat. Lalu di momen itulah Sun menggunakan tebasan dahsyatnya. Waktu itu Shirori berusaha mengorbankan satu mata jahatnya yang masih tersisa untuk menghalau tebasan Sun, tapi ternyata Sun juga bisa memblokirnya. Jadi sudah tidak ada harapan bagi Shirori untuk menghindar ataupun memblokir tebasan itu. Dan akhirnya dia harus menerima serangan itu dengan telak. Tentu dengan sekejap tubuh Shirori akhirnya lenyap setelah terkena tebasan mematikan itu. Gue pikir dibalik sifat Sun yang sangat baik, dia sebenarnya cukup kejam sih. Karena faktanya dia sama sekali tidak ragu membunuh orang yang dia kenal seperti Yura dan Shiraori. Lalu setelah lenyapnya Shiraori, Sun dan Katia langsung menuju ke pintu masuk untuk memasuki inti sistem dan menyelesaikan tujuan mereka. Saat itu Ariel terlihat sangat sedih dan putus asa, bahkan dengan tubuhnya yang sangat lemah dia berusaha menghentikan Sun dan Katia, namun untuk berjalan saja dia tidak berdaya. Jadi Ariel sampai terjatuh dari kursi rodanya dan hanya berteriak dengan sangat sedih. Sedangkan Queen Teratek dan para Teratek lain masih sibuk menghadapi naga kuno yang masih tersisa, yaitu Nia, Yuvan dibantu oleh Su dan kakek Ronan. Naga api Gwen, Dustin, dan Reis sendiri sudah ditumbangkan oleh Shirori sebelumnya. Walaupun Reis berhasil dihidupkan menggunakan skill Mercy, tapi setengah tubuhnya sudah terlanjur terpotong, jadi setelah menggigit leher Shirori dia langsung mati kembali guys. Waktu itu Sun tetap mengabaikan teriakan Ariel dan segera membuka gerbang untuk memasuki sistem. Setelah sampai di dalam, dia sangat kaget dengan pemandangan yang dia lihat, karena baru pertama kali itu Sun mengetahui kalau ternyata Dewi Sariel yang menopang sistem selama ini terlihat sangat menderita dan tubuhnya dibunuh oleh rantai sistem yang mengikatnya. Sun jadi mengerti kenapa Ariel terlihat sangat sedih dan sangat ingin membebaskan Dewi Sariel. Kata Sun, mungkin semua orang tidak akan mengerti penderitaan dan pengorbanan Dewi Sariel jika tidak melihatnya langsung seperti ini. Tapi Sun sendiri tidak punya pilihan lain dan sudah membulatkan tekadnya. Dirinya akan terus maju untuk menggagalkan rencana Ariel dan Shiraori atau menghentikan peretasan sistem demi semua orang yang sudah berjuang dan juga demi keinginan Dewi Sariel sendiri. Walaupun dia sendiri juga tidak tega melihat keadaan Dewi Sariel. Di sini Sun dan Katia sebenarnya tidak tahu cara bagaimana menghentikan peretasan yang sudah dijalankan oleh Shiraori, tapi dia merasa kalau menyentuh tubuh Sariel dirinya akan menemukan petunjuk atau terhubung dengannya. Jadi dia pun berniat melakukannya, tapi sebelum berhasil menyentuhnya, tiba-tiba ada laba-laba putih seukuran nightmare yang jatuh dari atas. Lalu dengan cepat laba-laba putih itu langsung mengayunkan sabit di kakinya. Tentu Sun menangkis serangan itu dengan pedang pahlawan, tapi serangan sabit itu terlalu kuat. Jadi akhirnya Sun dan Katia terhempas sangat kuat, sampai mereka tak sadarkan diri. Yaitu adalah Shiraori yang bangkit dengan tubuh cadangan dia guys. Karena sebelumnya kan tubuh utama dia sudah lenyap, tapi tentu tidak dengan jiwanya. Tentu saja melenyapkan tubuhnya saja tidak akan membunuh Shiraori. Dia masih punya tubuh cadangan yang luar biasa banyak. Jadi kalau ingin membunuhnya maka lenyapkan dulu semua atau hancurkan jiwanya secara langsung. Atau juga bisa dengan menguras semua energinya. Tapi dia sendiri tidak mengira kalau tubuh utamanya akan bisa dilenyapkan. Dan lagi-lagi Sun jauh melebihi perkiraannya. Ya selalu seperti itu sih. Tadinya Shirori memperhitungkan saat dirinya berhasil mengalahkan Gulie, maka kemenangan sudah terjamin. Tapi selalu saja kenyataan tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Karena masalahnya dia sudah mengumpulkan banyak energi di tubuh utama, tapi dengan lenyapnya tubuh utama maka semua energi itu juga menghilang. Mungkin itu adalah energi yang berhasil dia serap dari pertarungannya melawan Gulie. Saat itu Sun dan Katia sampai terlempar keluar dari inti sistem dan mereka masih tak sadarkan diri. Lalu Shirori segera menutup pintu masuk inti sistem menggunakan benangnya dan dia akan segera menyelesaikan rencananya.
yaitu melepas sistem dan menggunakan semua energi yang sudah terkumpul di sistem untuk meregenerasi dunia itu, agar Sariel bisa bebas dan dunia akan terselamatkan. Tapi dengan lepasnya sistem, maka semua skill dan kemampuan semua orang juga akan dilepaskan. Nah, berhubung skill ataupun kemampuan melekat dengan jiwa, maka orang yang mempunyai kemampuan tinggi atau jiwanya sudah lemah tidak akan sanggup menerima pelepasan itu. Jadi mungkin setengah makhluk dunia atau bahkan lebih akan lenyap saat sistem dilepaskan. Di sini Shirori mulai menghubungkan benangnya lewat kepala Sariel untuk mulai meretasnya. Akibat itu tubuh Sariel langsung tersentak dengan mata terbuka lebar, sepertinya dia merasa sangat kesakitan. Kata Shirori, untung saja dirinya sudah menutup pintu karena Ariel pasti tidak akan tega melihatnya. Tentu Shirori tetap melanjutkan pembongkaran sistem, namun tak lama kemudian Sariel mulai melakukan perlawanan. Tangan Sariel berusaha meraih tubuh Shirori dan dia juga berusaha untuk mengeluarkan suara dari mulutnya. Walaupun secara fisik dia tetap tidak berdaya dan cuma bisa melihat kesakitan. Tapi di waktu yang bersamaan, Sariel menciptakan gangguan pada sistem untuk menghentikan rencana Shirori karena mungkin hanya itu yang bisa dia lakukan. Mungkin saat itu dia merasa sangat kesakitan dan juga sangat sedih karena penduduk dunia yang sangat dia sayangi akan segera dikorbankan. Akhirnya di sini Shirori melakukan tindakan yang sangat tidak terduga. Dia akan menambahkan energi yang telah dia siapkan selama ini dan juga akan menggunakan teknik baru yang sudah dia ciptakan. Jadi ternyata selama ini Shirori sudah mengumpulkan banyak energi di luar sistem dan juga bukan yang di tubuh utama. Bahkan saat melawan Gulie, dia berusaha menahan untuk tidak menggunakan energi besar itu kecuali kalau memang tidak mempunyai kesempatan untuk mengalahkannya. Tapi faktanya Shirori tetap bisa mengalahkan Gulie tanpa harus menggunakan energi yang sudah dia simpan selama ini. Entah dia mendapatkan itu dari mana, mungkin dari sebagian perang besar sebelumnya dan juga pertarungannya melawan Potimas. Tapi yang pasti itulah energi yang cukup besar. Nah, teknik baru yang dia ciptakan adalah perlindungan jiwa sama seperti yang dia gunakan pada semua reinkarnator dan semua orang terdekatnya. Agar jika nanti sistem dilepaskan, mereka tidak akan mati. Dan di sini Shirori berniat menggunakan semua energi itu untuk menerapkan perlindungan jiwa pada semua orang. Dengan itu maka tidak akan ada yang dikorbankan dan semua orang akan tersenyum bahagia termasuk Ariel dan dunia pun akan tetap terselamatkan. Tapi tentunya butuh energi yang sangat besar untuk melakukan itu semua. Jadi dia juga akan menggunakan energi dewa yang menopang hidupnya atau sama saja mengorbankan dirinya. Kata Shirori, sebuah cerita harus berakhir happy ending dan membuat semua orang tersenyum bahagia, jadi dia tidak akan menyesal. Tapi apakah benar seperti itu? Tentu saja jangan percaya kalau Shirori akan mengorbankan dirinya untuk orang lain begitu saja. Pasti di balik itu dia mempunyai rencana licik lain. Di sini setelah mengetahui tindakan Shirori, Sariel menghentikan perlawanannya. Shirori juga mengatakan jika Sariel tidak menunjukkan perlawanan seperti itu, maka dia akan tetap membiarkan setengah makhluk hidup mati. Ya, tumben dia merasa kasihan. Jadi akhirnya setelah beberapa lama sistem telah dilepaskan dan dunia berhasil regenerasi tanpa harus ada yang dikorbankan kecuali Shirori. Akibat itu perlahan tubuh Shirori mulai lenyap, tapi untuk salam perpisahan dia mengacungkan jempolnya ke arah Ariel walaupun terhalang oleh pintu. Dan tentu Ariel tidak akan melihatnya, tapi Dewi Sariel yang mulai terbebas melihat itu semua, jadi mungkin dia akan menceritakan pada Ariel nantinya. Lalu untuk kata-kata terakhir Shirori dia bilang, "Aku telah berhasil melakukannya Raja Iblis." Ya, akhirnya dengan itu semua orang bisa tersenyum dan melanjutkan hidup mereka tanpa khawatir dunia akan hancur. Kecuali untuk orang-orang dekat Shirori, mungkin mereka akan sangat merindukannya. Lalu kita menuju ke epilog sekaligus chapter terakhir untuk WE-nya guys. Dan itu pas banget chapter 600. Di sebuah taman dengan bunga yang sangat indah, ada dua orang yang sedang duduk manis sambil minum teh mereka. Dia adalah Di dan juga pelayan yang dulu sempat menjemputnya yaitu Meido. Dua dewa terkuat yang sedang asik ngobrolin tentang dunia yang baru diselamatkan oleh Shirori. Di sini Meido bertanya pada Di, apakah kau puas dengan hasilnya? Lalu Di menjawab, ya intinya seperti itu. Tapi kata Meido, walaupun dunia diselamatkan dengan pengorbanan Shirori, namun tetap saja ada bekas luka perang sebelumnya. Jadi apakah itu ending yang bahagia? Di bilang seharusnya seperti itu. Di sini mereka berdua pun melanjutkan obrolannya tentang dunia baru. Intinya dunia itu kedepannya akan menghadapi kesulitan baru dan orang-orang perlu adaptasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Karena mereka tidak lagi mempunyai kemampuan ataupun statistik, jadi sama saja seperti dunia itu di masa lalu. Dari dunia bawah, Di juga akan tetap menyaksikan dunia itu kedepannya seperti apa. Terutama bagaimana para reinkarnator akan beradaptasi dengan situasi ke depan. Apakah mereka akan berjuang atau menyerah di tengah jalan?
Untuk Sun sendiri sih tidak akan mungkin mempunyai peran besar lagi seperti sebelumnya karena terlalu banyak menggunakan skill Mercy dan itu sangat mengikis jiwanya. Ini Di sendiri yang mengatakannya. Jadi Di berharap banyak pada Sophia yang mungkin bisa menghiburnya nanti. Tapi di sini Di mengatakan Sophia adalah satu-satunya orang yang selamat di kubu Shiraori. Mungkin maksudnya setelah beberapa tahun ke depan, tapi apakah Merah tidak masuk hitungan? Ya mungkin seperti itu. Karena untuk Berat jelas sudah lenyap. Sedangkan Ariel dan Dewi Sariel walaupun mereka tidak mati setelah sistem dilepaskan, tapi tetap saja jiwa mereka sudah rusak. Jadi mungkin hanya bisa menjalani hidup bersama selama 1 atau 2 tahun ke depan. Tapi tentu itu adalah kebahagiaan bagi mereka. Kalau Sophia kan tetap ras vampir yang mempunyai umur sangat panjang, jadi Di mengharapkan tontonan yang menarik dari dia. Di sini Meido sempat menyinggung tentang selera Di yang sangat buruk sih. Karena ya jika Di mau, dia bisa dengan mudah menyelamatkan dunia itu dari awal, tanpa perang dan konflik yang tidak berarti karena pada akhirnya dunia itu diselamatkan dengan pengorbanan Shiraori. Tapi Di menyangkal itu, soalnya peperangan dan pertarungan memang dibutuhkan dan itu juga meningkatkan perolehan energi yang dibutuhkan oleh Shiraori. Ya intinya seperti itu, karena jika Di melakukannya dari awal, ya tidak akan ada cerita panjang guys. Menurut gue sih dia adalah sang author atau penulis yang menyamar menjadi karakter. Lalu Meido bilang selain melihat hiburan dari dunia itu, dia juga harus mengurusi pekerjaannya di dunia bawah. Dan dia akan cukup sibuk ke depannya, tapi ternyata Di sudah menyiapkan satu pelayan yang akan menemaninya. Lalu Di mengatakan, bukankah seperti itu Shiraori? Tiba-tiba Shiraori dengan wujud laba-laba mungil sudah ada di sebelah Di dan dia dimasukkan ke dalam sarang laba-laba. Mungkin agar tidak melarikan diri lagi. Jadi sebelumnya Shiraori hanya pura-pura lenyap setelah mengorbankan dirinya. Tapi dia benar-benar menggunakan energinya sampai batas terendah agar Di mengira Shiraori sudah lenyap. Dia sudah menyiapkan tubuh mini di suatu tempat dan segera memindahkan jiwanya ke tubuh itu. Tentu semua orang mengira dia telah lenyap, tapi tidak untuk Di. Pada akhirnya dia tetap tidak bisa lari dari jangkauan Di. Padahal sudah menyiapkan rencana yang sangat matang. Jadi alur di WN kan emang cukup berbeda dengan light novelnya guys. Di WN, Shiraori sangat ingin melarikan diri dari Di dan hubungan dia dengan teman-temannya juga tidak sedekat di light novelnya. Kalau di light novelnya, Shiraori juga kadang punya niat untuk lari dari genggaman Di, tapi dia juga sangat mengagumi Di. Bahkan kalau disuruh milih tinggal bersama Ariel atau Di, maka Shiraori akan memilih ikut bersama Di. Malahan itu salah satu keinginan terbesarnya diakui oleh Di dan hidup bersamanya. Jadi cukup berbeda dengan WN-nya dan satu hal lagi di LN Berat tidak mati. Ya nanti kita lihat aja di volume 16-nya. Jadi di akhir ceritanya, Shiraori tetap menjadi laba-laba milik Di dan dia akan mempunyai hubungan yang panjang dengannya. Kata Shiraori, penderitaanku baru saja akan dimulai, tapi aku akan melarikan diri dari dia suatu hari nanti. Dan untuk itu dirinya akan mengumpulkan kekuatan yang sebelumnya hilang lebih dulu, agar bisa kembali ke sosok cantiknya. Tapi di sini dikatakan petualangannya baru saja akan dimulai. Semoga aja nanti akan ada spin-off-nya guys. Dan satu hal lagi, akhirnya setelah sekian lama ada yang memanggil nama aslinya yaitu Shiraori. Karena emang Di yang memberikan nama itu. Ariel dan semua orang kan tidak tahu nama itu dan mereka selalu memanggil dengan nama Shiro. Ya ending WN-nya emang seperti itu dan tidak diceritakan lebih mengenai karakter lain setelah sistem dilepaskan. Tentu di LN-nya akan diceritakan lebih detail. Jadi apakah menurut kalian ini ending yang bahagia? Tulis di kolom komentar guys. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.